Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang rehabilitasi ekonomi dan stabilitas politik masa Orde Baru bersama saya Anggun Wiratno Aji dari 12 MIPA 1 Esensi 3. Tanpa basa-basi, langsung kita ke materinya. Sama-sama. Oke, pada awal kelahirannya, Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan kepada kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru yang cukup memprihatinkan, sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya, pemerintahan Orde Baru menetapkan dua kebijakan ekonomi, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Adapun permasalahan yang dihadapi pada masa itu adalah hyperinflasi hingga 650%, utang luar negeri, melonjaknya harga kebutuhan pokok, kerusakan sarana dan prasarana, dan rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya mencapai $70 Amerika Serikat. Dalam program stabilitas, pemerintah melakukan upaya berupa menyusun APBN berimbang, pinjaman luar negeri, serta untuk program rehabilitas pemerintah melakukan tindakan menjamin keamanan investor-investor asing. Oke, itu tadi program jangka pendek pemerintahan Orde Baru dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Sekarang kita lanjut ke program jangka panjang. Let's go! Adapun untuk program jangka panjangnya berupa Repelita, rencana pembangunan 5 tahun dimulai dari Repelita 1 sampai dengan Repelita 5. Langsung saja kita mulai dari Repelita 1. Repelita 1 dimulai pada tahun 1966. Pemerintah fokus melakukan rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi. Pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas guna memenuhi pangan. Oke, lanjut ke Repelita selanjutnya. Sekarang ada Repelita 2 dan 3. Dimulai pada tahun 1979 sampai dengan 1983. Pada Repelita ini, pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dengan melakukan penekanan pada sektor pertanian dan industri, sehingga pada tahun 1984 berhasil mencapai status swasembada beras dan menjadi pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Oke, berikutnya ada Repelita 4 dan Repelita 5 dimulai dari 1989 hingga berakhir pada tahun 1994. Pada Repelita ini, pemerintah berusaha mempertahankan kemajuan pertanian. Periode ini juga mulai berfokus pada industri khususnya barang-barang ekspor, menyerap ketenaga kerjaan, mekanisasi pertanian, dan mesin-mesin industri. Oke, kita lanjut ke stabilitas politik masa Orde Baru. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain penataan stabilitas politik, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Pembubaran PKI dan organisasi masanya dimulai sejak Letjen Soeharto mendapat mandat dari Surat Perintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden _Pangti Abri Mandataris MPRS nomor 1 _3 tahun 1966 tanggal 12 Maret 1966. Setelah itu, ia memperbaharui Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dengan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR GR. Selanjutnya ada penyederhanaan partai. Penyederhanaan atau penggabungan atau yang biasa disebut fusi partai pada tahun 1993 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari banyaknya partai, penyederhanaan partai politik pada periode ini hanya menjadi 3 partai, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Partai P3 merupakan gabungan dari Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti.
Kemudian dari Partai PDI merupakan gabungan dari Partai PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Kemudian ada Partai Golkar. Kemudian pemilihan umum Orde Baru. Kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu, ketentuan tentang kepartaian tanpa undang-undang kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno. Undang-undang yang diadakan adalah Undang-Undang tentang Pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR gotong royong menyelesaikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Penyelesaian undang-undang itu sendiri memakan waktu hampir 3 tahun. Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada pemilu 1955, pejabat negara termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tahap pembagian kursi pada pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan Kiss Quotient di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan Stembus Accord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan Kiss Quotient. Pada tahap berikutnya, apabila masih ada kursi yang tersisa, masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan Stembus Accord. Dari perolehan kursi pembagian tahap kedua, apabila tidak ada partai yang melakukan Stembus Accord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar. Namun demikian, cara pembagian kursi dalam pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Yang terakhir ada duifungsi ABRI. Diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui duifungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti menjadi wali kota, gubernur, duta besar, peradilan, dan lain-lain. Oke, sekian materi yang saya bawakan tentang rehabilitasi ekonomi dan stabilitas politik Indonesia pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Terima kasih.